wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah, mahasiswa profesi nurse IKAS Bani Saleh. Baik, untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan jiwa, saya di sini membuat video tentang strategi pelaksanaan relaksasi tarik napas dalam dan relaksasi otot. Selamat menyaksikan. Ibu, sebelumnya terima kasih. Saya sudah diperbolehkan untuk bertamu ke rumah Ibu. Nah, perkenalkan, nama saya Khadijah, biasa dipanggil Dija. Iya. Saya mahasiswa dari IKAS Bani Saleh yang sedang melanjutkan profesi nurse. Nah, di sini kita belum kenalan ya Bu ya. Nama lengkap Ibu siapa? Namanya Bu Haji Karni. Biasa dipanggil Bu Haji aja. Bu Haji. Di sini saya akan melakukan pengkajian keperawatan jiwa ya tentang masalah psikososial. Saya akan banyak-banyak bertanya sama Ibu. Ya, apakah Ibu bersedia untuk menjawab pertanyaan saya? Ya, bersedia. Iya, di sini saya akan menanyakan tentang. Iya, di sini saya mau tanya usia Ibu berapa tahun? Mungkin 41 kali. 41. Suku bangsanya? Bahasa dominan sehari-hari Ibu? Betawi. Status perkawinan menikah ya Bu ya. Alamatnya Kampung Tanah Ungku, ya. Desa Sarimukti, Kecamatan Cibitung, Bekasi. Di sini saya ingin menanyakan tentang kondisi kesehatan Ibu. Apakah ada keluhan-keluhan belakangan ini atau 1 minggu ini atau 2 minggu ini? Apakah Ibu merasakan ada keluhan, misalnya atau ada pusing? Iya, pusing, tiap hari pusing. Setelah tadi dilakukan pemeriksaan tekanan darah Ibu normal ya, 120/80. Apakah Ibu ada keluhan lain? Iya, kadang-kadang kan emang sakit kepala, suka pusing. Kalau yang lain suka sesak napas kayak gitu. Ibu kadang tidurnya gimana kalau malam? Apa sering kebangun? Sebenarnya biasa-biasa aja, cuman kadang-kadang kalau lagi ada pikiran pusing. Ibu di rumah tinggal bersama anak semuanya atau anak ada yang udah berkeluarga? Belum, masih pada sekolah. Berarti anaknya berapa Bu? Kalau boleh tahu? 4. Anaknya 4. Anak yang pertama? Yang pertama cowok kuliah. Yang kedua cowok SMA. Yang ketiga? Cewek kelas 2 SD. Yang keempat? Cewek PAUD. Iya. Kalau boleh tahu Ibu anak keberapa dan dari berapa bersaudara? Anak pertama dari 3 bersaudara. Ibu kalau boleh tahu Ibu anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak pertama 2 bersaudara. Kalau suami Ibu? Anak ke-7 9 bersaudara. Anak Ibu udah berapa? 4. Yang Pertama cowok, ya, kedua cowok, ketiga cewek, keempat cewek. Ya. Setiap pengambilan keputusan itu dalam keluarga siapa? Apakah suami? Iya, kadang-kadang ibu juga. Ibu juga. Biasanya kebiasaan yang dilakukan bersama keluarga itu ngapain aja? Ya, biasanya. Iya. Ngapain ya? Ya biasa kayak ini. Sering kumpul nggak di rumah gitu sama anak-anak? Kadang-kadang kan kalau lagi pada libur kumpul, kalau lagi pada sekolah mah ya pada
ada yang sekolah, ada kuliah. Paling cuman bapak sama ibu sama anak yang kecil aja. Ibu dalam bersosialisasi ada teman dekat nggak atau orang terdekat? Misalnya kayak teman kuliah? Ada. Selama ini ibu pernah konsumsi kayak obat-obatan herbal? Ada. Seperti Obat apa? Cina. Itu selama ini ada dampaknya nggak? Maksudnya setelah minum itu konsumsi berapa lama? Atau cuma kadang-kadang? Kadang-kadang aja kalau lagi perlu, lagi sakit. Di sini saya ingin menanyakan tentang spiritual ibu ya. Agama ibu mohon maaf? Islam. Kayak ibu kebutuhan spiritualnya seperti ibadah, apakah rajin menjalankan? Rajin. Kalau mau rajin kan emang statusnya haji. Iya, alhamdulillah ya udah haji ya Bu ya. Berarti nggak ada hambatan dalam beribadah ya Bu ya? Kadang-kadang kepala suka pusing, tapi tensinya mah normal. Ya. Itu dari gejala apa itu bisa? Tapi Ibu selama ini, maksudnya belakangan ini apa ada yang dipikirin? Iya, pikiran suka emang banyak sih. Jadi pikiran, kalau banyak pikiran kan suka pusing, langsung naik ke otak. Iya. Berarti kayak ada cemas juga ya? Jadinya tuh tidurnya nggak nyenyak, suka kebangun-bangun gitu ya Bu ya? Iya, kadang suka tidur malam juga. Jadi suka pusing kepala. Ibu di sini saya juga akan melakukan pengkajian tentang psikososial dalam kondisi epidemi penyakit corona ya. Di sini saya akan menanyakan apakah ibu merasa bahwa ibu mungkin suspek atau terinfeksi virus? Iya, tidak, atau mungkin? Tidak. Apakah anggota keluarga ibu ada yang mungkin suspek atau terinfeksi virus? Iya, tidak, atau mungkin? Tidak. Apakah ada teman dalam satu lingkungan pekerjaan ibu atau lingkungan rumah yang mungkin suspek atau terinfeksi virus tersebut? Tidak. Apakah ibu menerima cukup informasi terkait penyakit corona seperti tanda gejala, prognosis pengobatan dan cara penularannya? Iya. Dari mana ibu mendapatkan informasi terkait corona, kayak media sosial atau internet? Media sosial. Televisi? Dari HP. Media sosial berarti ya. Apakah ibu merasa pekerjaan dan segala aktivitas ibu terganggu akibat penyakit ini? Iya, terganggu. Apakah ibu merasa gejala di bawah ini seperti demam, kayak batuk pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas? Iya. Merasakan tidak? Enggak. Oh tidak. Apakah ibu ada riwayat melakukan perjalanan ke wilayah atau luar kota atau luar negara? Enggak. Tidak. Apakah ibu memiliki riwayat terpapar dengan salah satu atau lebih dari kejadian ini? A few moments later. Gimana kondisi ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu, kedatangan saya ke sini untuk nanya-nanya kembali sama ibu. Kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrol dan saya udah melakukan pengkajian ke ibu ya. Dan di sini sebelum kita mulai ngobrol lebih banyak, kita kontrak waktu dulu ya.
kira-kira kita ngobrol berapa lama? Terserah. Berarti terserah. Ya udah, kita kontrak waktunya kurang lebihnya 30 menit ya Bu ya. Tapi teh kadang-kadang ya ibu suka merasa pusing gitu. Tapi kan kira-kira itu gejala gimana itu? Itu Ibu kadang pusingnya kenapa? Apa ada yang dipikirin? Apa-apa jadi sehingga Ibu merasa pusing. Ya emang suka ada yang pikirin, terus suka kurang tidur juga, jadi kepala pusing. Iya. Apa yang dipikirin sama Ibu? Banyak kan anak pada sekolah, terus suami juga sakit gitu, jadi banyak yang dipikirin. Kalau boleh tahu sakit apa tuh Bu? Sakit stroke. Kira-kira udah berapa lama? Udah dua bulanan. 2 bulanan. Lebih 2 bulan. Terus sekarang masih sering check up? Sekarang udah berhenti, udah hampir seminggu lebih udah nggak check up lagi, soalnya kan sekarang lagi lockdown, jadi nggak bisa berobat lagi. Kalau di rumah sakit kan jadi sekarang dibatasi, nggak boleh banyak-banyak yang nganter juga. Kadang-kadang anak saya yang nganter, nggak boleh masuk. Jadi siapa yang nganter kalau bukan dia? Nah, kadang-kadang Ibu suka ada rasa cemas enggak? Mungkin bisa jadi selain itu ada yang dipikirin lagi. Iya, banyak suka kadang-kadang kan dia bapaknya suka mengeluh masih ada yang dirasa, jadi kan kepikiran juga, terus kepikiran masalah bisa sekolah dan kuliah juga, jadinya pusing semua gitu. Iya. Tapi kadang-kadang karena terlalu mikirin ya, terus misalnya timbul rasa cemas, itu kadang-kadang suka ngalamin sampai sesak nafas atau enggak. Ya kadang-kadang kalau lagi kebuatan pusing, marah-marah sama bocah suka sesak juga, sesak nafas. Kira-kira Ibu kalau misalnya Ibu ngerasa cemas, cara mengatasinya Ibu bagaimana? Dan cerita sama temen, jadi dia nggak merasa cemas lagi gitu, jadi nggak ada rasa pikiran. Kadang-kadang kalau misalnya Ibu seperti itu, apa Ibu ngerasa lebih baik atau gimana? Ya merasa lebih plong aja gitu, jadi nggak ada beban. Karena kalau sendiri kan dipendam, jadi rasanya beban, sesak nafas. Gitu. Kadang-kadang kalau terlalu memikirkan kadang suka sesak nafas ya Bu ya. Saya akan mengajarkan tentang relaksasi otot. Nah, kadang-kadang kan suka tegang ya otot-ototnya ya Bu ya. Nah, di sini saya akan mengajarkan cara merelaksasikan otot-otot itu bagaimana. Nah, Ibu bisa mengikuti saya ya Bu ya. Kita duduk dalam posisi nyaman dulu, relax. Nah, kita bisa melakukan tarik nafas lagi seperti tadi. Tahan 1-2 detik. Keluarkan melalui mulut. Tarik nafas lagi. Tahan. Keluarkan. Nah, baik Bu, bagus Ibu udah bisa ngelakuin tarik nafas dalam. Nah, itu nanti dilakukannya bisa 5-10 kali Ibu lakukan berulang-ulang sampai Ibu benar-benar rileks kalau misalnya Ibu ngerasa cemas. Nah, yang kedua, saya akan mengajar dalam lagi ya Bu ya. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Nah, tangan kita bisa diletakkan dalam posisi seperti ini. Lalu kita genggam tangannya ya Bu ya. Nanti dibuka, dirilekskan. Ayo ikuti saya. Genggam. Tahan.
1-3 detik. Rilekskan. Lagi Bu. Genggam. Rilekskan. Nah, kalau misalnya bagian bahunya ngerasa tegang atau ototnya, kita dapat melakukan caranya seperti ini. Kita angkat bahu kita ke atas, tahan, rilekskan. Lagi Bu, tarik, rilekskan. Bagus sekali Ibu bisa mengikuti apa yang saya ajarkan. Sekarang saya mau tahu nih, apakah Ibu mengingat apa yang saya ajarkan tadi? Saya mau tahu, coba tolong dipraktekkan. Ya Bu, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan dari mulut. Nah, jadi Ibu bisa melakukan teknik tersebut. Nah, apalagi kalau misalkan Ibu ngerasa sesak nafas, Ibu bisa melakukan cara tersebut. Nah, yang cara kedua, apakah Ibu masih ingat? Cara relaksasi otot. Di kepala. Dikencangkan dulu, otot-ototnya ditegangkan ya. Lalu dirilekskan. Ditegangkan. Lalu dirilekskan ya. Terus kalau misalnya bagian bahu gimana Bu? Ya, tahan dulu Bu. Ya, rilekskan. Lagi Bu. Iya. Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol tadi tentang masalah yang Ibu alami, dan bagaimana juga setelah tadi sudah saya ajarkan cara teknik relaksasi napas dalam dan relaksasi otot, bagaimana Bu? Alhamdulillah udah agak ngerti juga, jadi udah bisa mempraktekannya. Iya. Nah, jadi nanti Ibu bisa melakukannya teknik tersebut pada saat Ibu merasa tiba-tiba cemas ataupun sesak napas kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak Bu terkait yang tadi saya ajarkan? Ya mungkin udah cukup ya, udah Iya. Ya. Ya udah cukup. Baik, kalau kayak gitu saya pamit untuk melanjutkan lagi untuk ke pengkajian ke masyarakat lain. Baik ya Bu ya, saya mohon pamit. Terima kasih atas waktunya, dan jangan lupa nanti yang saya ajarkan diterapkan ya Bu ya. Ya, insya Allah. Saya permisi ya Bu ya.